Hadirin hadirat, mari kita awali. Kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah yang fadilah, barakah dan pahalanya kita tujukan kepada beliau-beliau para pendahulu yang telah mewakafkan tanah dan bangunan musalla ini, kepada beliau-beliau para jamaah, para takmir dan pimpinan yang telah memakmurkan musalla ini, seluruh kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir, yang duduk, yang memakmurkan musalla ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala jerih payahnya sebagai amal ibadah. Allah mencatat sebagai amal jariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, memaafkan segala kesalahan dan kekhilafannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa, munajat dan hajat-hajatnya. Allah Subhanahu wa taala jaga diri mereka, keluarganya, seluruh anak keturunannya, semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Seluruh keturunannya jadikan anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Wa likulli niyyah salihah dafi'ah likulli syarr jalibah likulli khair. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca bersama-sama doa majelis ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Mari kita awali dengan membaca istighfar dan qasidah burdah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, maula ya salli wa daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli
wanita aja ngaji syariat belaka, gor pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi ashani wa daraji, atfatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, kaji bersepuh, jajaran pimpinan dan takmir Musalla Sabilillah, teman-teman dari multimedia Musalla Sabilillah, segenap hadirin hadirat jamaah maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Petang hari ini hari Rabu, malam Kamis, Rabu Legi. Ya. Rabu Legi. Hari ini Rabu Legi. Masya Allah. Suasananya petang menjelang maghrib, sudah bisa sholat maghrib berjamaah, bisa berdoa, bisa berzikir, bisa bermunajat, bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad, diiringi dengan rintik-rintik turunnya hujan pas Rabu Legi. Insyaallah ini timing waktu mustajabah, waktu mustajab. Amin. Allahumma amin. Hari ini Rabu Legi tanggal 24 Februari 2021 bertepatan dengan 12 Rajab 1442 Hijrah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini hadirin jamaah pripun kabare? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin.
kajian kita insya Allah melanjutkan kajian tafsir Quranul Azim dari kitab Ma'alimut Tanzil karya Syekhul Imam Al-Baghawi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa li ulumihi fid dharain, tentang tafsir. Mungkin ada beberapa jamaah yang beberapa waktu lalu sempat hilang dari peredaran. Sebentar terkenang dia. Ada jamaah baru juga yang pakai hitam-hitam nih. Ini jamaah dari Afghanistan. Model baru. model baru dari Afghanistan. Pakistan, pakai sweater. Atau Turki, Turan gitu. dari Taliban apa Jalibar? Jalibar. Baik, sedikit mengulangi bahwa kita belajar tafsir ya. Yang pertama kali tentu surat yang pertama surat Al-Baqarah. 7 ayat dari surat yang pertama surat Al-Fatihah. 7 ayat dari surat Al-Fatihah sudah kita kaji. Salah satu fadilah surat Al-Fatihah, Suratul Fatihah adalah salah satu surat yang secara khusus merupakan cahaya yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Nah, karena ini khusus cahaya bagi Nabi Muhammad surat Al-Fatihah ini, maka salah satu keutamaan fadilah kesaktian surat Al-Fatihah ini, tidaklah kata malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau baca surat Al-Fatihah itu kecuali utita bikulli harfin minha, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, Allah mengkabulkan, Allah mengijabah dengan setiap huruf yang ada di surat Al-Fatihah. Ayatnya memang 7 ayat, tapi berapa huruf? Berapa huruf? Nah, salah satu fadilahnya, keutamaannya, kesaktian Al-Fatihah ini, tidaklah kita baca Al-Fatihah kecuali Allah mengabulkan dengan setiap huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi kalau kita berdoa, bermunajat, meminta, memohon, kemudian setelah itu bibarakatil Fatihah, di backup, didorong dengan surat Al-Fatihah, pasti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ijabah wal qabul dengan setiap huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Maka sebanyak apapun keinginan kita, sebanyak apapun hajat kita, sebanyak apapun kebutuhan kita, sebanyak apapun doa kita, sebanyak apapun cita-cita yang terpendam dalam hati dan jiwa, pasti terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ijabah dari Allah itu dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama kontan, langsung Allah ijabah, langsung Allah berikan sesuai dengan permintaan. Ini model yang pertama, kontan, cash, keras, langsung diijabah sesuai permintaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tidak ijabah langsung saat itu juga, tapi dipending. Allah tunda sampai kapan? Sampai waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tepat menurut Allah Ta'ala untuk kita. Mungkin sekarang meminta, tapi kalau tak kasih sekarang ini belum kepepet ini. Belum kepepet. Nanti saja tak tunggu sampai waktu yang tepat.
Ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima, tetapi dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain bagaimana, Bib? Ya bisa jadi yang kita minta, yang kita doa tidak Allah wujudkan, tetapi Allah wujudkan nanti di akhirat, yaumul qiyamah, di mahsyar. Bisa saja kita meminta sekarang tapi Allah Ta'ala tidak kabulkan permintaan kita, tetapi Allah Ta'ala ganti dengan Allah menghapus kesalahan dan khilaf kita. Maka ketahuilah, tidak ada doa, tidak ada munajat kecuali pasti Allah ijabah, pasti Allah kabulkan. Tetapi bentuk kabul dan ijabah itu satu dari tiga hal. Baik, lanjut. Surat Al-Fatihah selesai, kemudian bergeser pada surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Ayat 1 sampai ayat kelima. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi sampai ayat kelima. 1 sampai 5 Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muflihun, meraih kemenangan, menang dengan kemenangan mendapatkan surga, menang karena dijauhkan dari siksa api neraka. 5 ayat ini menceritakan sifat, karakter, perilaku mereka. Kemudian ayat ke-6 dan ayat ke-7 Allah Ta'ala menceritakan keadaan orang-orang kufar, musyrikin Makkah. Orang-orang Makkah yang semenjak kecil kenal dengan Nabi Muhammad, tahu dengan Nabi Muhammad, bergaul dengan Nabi Muhammad, bertetangga dengan Nabi Muhammad, bercengkrama dengan Nabi Muhammad, bekerja dengan Nabi Muhammad, percaya 100% dengan Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun menyatakan kenabian dan kerasulan, mereka berbalik 180 derajat, menolak mentah-mentah. Maka Allah gambarkan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang memang kafaru, memang pancen ingkar. Memang ingkar. Padahal tahu. Sawaun alaihim a andzartahum am lam tundirhum, sama saja engkau wahai Nabi Muhammad menyeru memperingatkan mereka ataupun engkau tidak menyeru dan tidak memperingatkan mereka, sama saja la yu'minun, pancene ndak mau beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah tutup, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya dari kebenaran, wa ala sam'ihim, Allah tutup telinganya untuk mendengarkan kebenaran yang hak, wa ala absarihim ghishawa, Allah tutup pandangan mata mereka dari kebenaran, walahum adzabun alim, dan kelak mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Sudah ya, lanjut. Catatan terakhir kita tentang apa? Ayat ke-13. Setelah itu ayat ke-8 Allah Ta'ala menceritakan karakter, sifat, tanda, perilaku orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang munafik itu zahirnya Islam, batinnya kufur. Jadi ayat ini gitu ya, ayat ini bergandengan gitu ya, rangkaian tentang orang beriman, tentang orang kafir, kemudian tentang orang yang setengah-setengah, 50-50, separuh-separuh. Munafik zahirnya menampakkan keimanan, tetapi jiwa dan hatinya menyimpan kekufuran. Wa minan nas, dan ada di antara manusia. Ya memang ada di antara manusia man yaqul amanna billah, yang lisan mereka mengatakan, mengklaim kami beriman kepada Allah, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka itu sama sekali bukan orang-orang yang beriman. Gitu ya. Itu tentang orang munafik. Nah, lanjutannya.
innalladzi 13 wa idza qila lahum aminu kama amana nas gitu ya. Tentang orang munafik, wa minan nas may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka itu orang-orang munafik melakukan tipu muslihat kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman dengan menampakkan keimanan, menyimpan kekufuran. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi yang tertipu sebetulnya mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasa. Mereka merasa kita aman-aman saja kok. Kita menyimpan kekufuran, kita menyimpan misi pribadi dan menampakkan keislaman, aman-aman saja. Tipu muslihat kita berhasil. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, Tapi tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Kenapa? Loh, dipikir Allah enggak tahu dah. Dipikir Rasulullah enggak tahu dah. Apa dipikir orang-orang beriman enggak tahu dah terhadap mereka? Tahu, Allah tahu, Rasulullah tahu, kaum muslimin tahu. Tapi memang Allah Ta'ala larang Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Sudah biarkan saja. Jarno wis, jarno ae, engko nang akhirat deloken kan. Dibiarkan, ada pembiaran. Dijarkan. Dilulu. Apa bahasa Indonesianya? Diujo, ya, diujo. Biarkan saja, biar mendol, nanti mendol buri. Gitu ya, mendol buri, diujo, senang-senang kan. Engkau mendol bu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Penyakit apa? Asyakku fiddin, ragu terhadap agama. Cikal bakal kemunafikan itu penyakit hati, yaitu ragu terhadap agama. Ragu terhadap agama Islam, ragu terhadap ajaran agama Islam, ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap hadis, ragu kepada Nabi Muhammad, ragu kepada Allah Ta'ala. Dak pati iman, dak pati percaya. Bahaya. Itu syak fiddin, ragu terhadap, itu penyakit. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah biarkan penyakit itu semakin bertambah, menggerogoti diri mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, bagi mereka adab yang pedih atas apa yang mereka dustakan, mendustakan agama. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak di atas permukaan bumi. Merusak bagaimana? Bentuk kerusakan mereka adalah menghalangi orang untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Kalau ada menghalang-halangi, ngapain majelis taklim? Laopo ngaji? Waduh, hati-hati rek. Hati-hati. Laopo majelis taklim? Laopo ngaji? Laopo sholawatan itu? Laopo dibaan? Laopo tahlilan? Ngapain? Waduh, hati-hati. Mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, sesungguhnya kami tidak berbuat kerusakan, kami yang berbuat kebaikan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila disampaikan kepada mereka aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu lo beriman. Salat seperti orang-orang kebanyakan itu salat. Ngaji yo sebagaimana orang-orang itu ngaji. Zikir wiritano sebagaimana orang-orang itu loh. Kalau anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman seperti orang-orang awam, orang-orang bodoh itu? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah as-sufaha. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya mereka itu yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu kalau diri mereka dalam
kebodohan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Mereka berkata, kami orang-orang yang beriman. Ketika berhadapan dengan kaum mukminin, menampakkan seakan-akan dirinya bagian dari orang-orang mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau sudah balik ke setan-setannya, balik kepada dedengkotnya, balik kepada kelompoknya, balik kepada teman-temannya, khalau ila syayatinihim, kembali kepada setan-setannya. Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya membodoh-bodohi mereka saja. Orang-orang beriman itu tak bodoh-bodohi. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sampai ayat idza laqul ladzina amanu ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka orang-orang munafikin itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan qalu amanna, kami orang-orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setannya, kembali kepada pemimpin-pemimpinnya, mereka berkata innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya menertawai mereka, kami hanya membodohi mereka, orang-orang yang beriman. Allah ayat 14, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi', sesungguhnya Allah yastahzi' bihim, Allah Ta'ala yang akan menertawakan mereka. Kenapa? Yujazihim ala istihza'ihim, Allah Ta'ala yang akan membalas pembodohan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah Ta'ala yamudduhum, Allah biarkan mereka, dibiarkan dengan sandiwara mereka, Allah biarkan mereka dengan kepalsuan mereka. Yamudduhum, Allah biarkan mereka dengan pencitraan mereka. Allah yamudduhum fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka yang melampaui batas. Jadi benar-benar diujo gitu ya. Allah Ta'ala benar-benar mengujo mereka. Memang Allah ujo, Allah biarkan. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun itu mereka kesana kemari bersandiwara dan pencitraan. Allah biarkan mereka melampaui batas, kenemenan, keterlaluan, kesana kemari melakukan pencitraan dan menyimpan kekufuran. Allah biarkan itu semua. Ulaika alladzina ishtarawudz dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat ke-16. Mereka itu mereka itu orang-orang seperti itu, ulaika alladzina ishtarawudz dhalalata bil huda. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang ishtarawudz dhalalata, mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan. Ad-dhalalata bil huda, mereka membeli kesesatan dibayar dengan hidayah. Ai istabdadul kufra bil iman, mereka mengganti imannya dengan kekufuran. Al-Quran itu ada, hadis itu ada, kalamullah ada, kalam Nabi Muhammad ada, Allah Ta'ala ada, Nabi Muhammad ada, hidayah ini ada, iman ini ada, huda ini ada. Tapi mereka tidak mau, malah diganti dengan kesesatan. Mereka jual imannya untuk beli kekufuran. Ishtarawul dhalalata bil huda. Kemudian fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan,
transaksi jual beli yang mereka lakukan itu fama rabihat, sama sekali tidak ada untungnya, wa ma kanu muhtadin, dan sekali-kali mereka bukanlah orang yang mendapatkan hidayah. Ayat ke-17, qauluhu ta'ala mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Ayat ke-17. Perumpamaan mereka, mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api atau obor atau api unggun. Falamma adha'at ma haulahu, dan ketika api tadi atau obor tadi atau api unggun tadi, adha'at ma lahu, memberikan cahaya dan sinar di antara mereka, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka, Allah biarkan mereka fi dhulumat, dalam kegelapan, la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Orang yang mengganti iman dengan kekufuran, orang yang memilih kesesatan daripada hidayah, yang menolak Al-Quran, menolak hadis, menolak kalamullah, menolak kalam Nabi Muhammad, lebih milih kalam-kalam yang lain, itu mereka merasa sedang menyalakan obor, menerangi, seakan-akan mendapatkan penerangan dalam otak mereka, seakan-akan mereka menyinari hidup mereka dengan pengetahuan. Padahal zahaballahu binurihim, kalau Allah akan hilangkan cahaya itu, mereka dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat dan kebingungan. Qal Ibnu Abbas berkata, sahabat Rasulullah, turjumanul Quran Ibnu Abbas, wa Qatadah, sahabat Rasulullah bernama Qatadah, kemudian wa Muqatil wa Dhahak, kemudian tabi'in yang bernama Muqatil dan Dhahak. Nazalat fil munafiqin mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Ayat ini turun kepada tentang orang-orang munafiqin. Yaqul mathalu fi nifaqihim, perumpamaan mereka dalam kemunafikan mereka, kamathali rajulin auqada naran fi lailatin mudhlimatin fi mafazatin, seperti seseorang yang menyalakan api unggun di tengah malam yang gelap, fi mafazah, dan mereka berada di padang pasir. Artinya bukan di rumah atau di kampung, enggak. Mereka sedang berada di padang pasir yang luas tak bertepi di tengah malam yang gelap, maka mereka menyalakan api unggun tersebut. Kenapa? Fastadfa'a, agar merasa hangat dari dingin dan menggigilnya malam di padang pasir di tengah malam. Fastadfa, mereka merasa hangat. Wara'a ma haulahu, dan agar ada cahaya yang menyinari sekitar mereka. Fattaqa mimma yakhaf, dan kalau ada api yang menyinari, mereka merasa aman dari hal-hal yang mereka takutkan. Ular padang pasir, kalajengking, biawak, ataupun hewan-hewan buas. Kalau ada cahaya, maka mereka merasa aman, cahaya api unggun itu. Fabaina huwa kadzalik, maka ketika mereka sedang merasa hangat, merasa aman, merasa tersinari, idtufiat naruhu, maka kemudian tiba-tiba api itu seketika padam. Fabaqiya fi dhalmatin khaifan mutahayyiran, maka mereka kemudian ketakutan dalam kegelapan dan kebingungan. Kalau gelap itu bingung enggak? Coba lah, seumpama ada cahaya mati lampu, listrik mati, pek, langsung bingung dah. Bingung ya? Bingung. Kadang-kadang takut atau enggak? Takut apa enggak? Enggak, soalnya di rumah ya enggak takut.
Tapi kadang-kadang takut. Ada apa? Ya, BE ada gendruwo wewe gombel. Suster kesot. Mati lampu gelap, takut. Ada ketakutan dan kebingungan. Baik, lanjut. Fakadzalikal munafiquna bi idhari kalimatil iman. Ini Ibnu Abbas wa Qatadah wa Suda wa Dhahak mengatakan, menafsiri fakadzalikal munafiqun, dan ya seperti itulah orang-orang munafik. Bi idhari kalimatil iman, ketika mereka menampakkan kalimat iman, mereka menampakkan secara zahir iman, mereka melakukan pencitraan orang yang beriman, aminu ala amwalihim wa auladihim, maka mereka aman. Menampakkan iman, ya mereka aman, hartanya aman, keluarganya aman, anak-anaknya aman. Wa nakahul mu'minun, mereka juga bisa menikah dengan sesama orang-orang mukmin, aman kegiatan duniawi mereka. Wa warathuhum wa qasamuhum, mereka juga dapat warisan, mereka juga menerima ghanimah. Kenapa? Selama mereka beriman, ya fasilitas sebagai orang beriman mereka dapatkan. Itu seperti cahaya yang menyinari, yang menghangatkan, yang mengamankan kehidupan mereka. Tapi kemudian fadzalika nurhum, yang seperti itu adalah seperti cahaya yang menerangi, yang mengamankan mereka. Faida matu, tapi apabila mereka telah mati, nek mate, kalau mati, kalau meninggal dunia, adu ila dhulmati wal khauf. Tapi kalau meninggal dunia, mereka kembali kemana? Kalau orang yang memang benar-benar beriman, kembali ke rahmatullah, kembali kepada rahmat kasih sayang Allah. Yang meninggal dunia dan benar-benar beriman, pulang kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau munafik, adu ila dhulmati wal khauf, mereka akan pulang kembali kepada kegelapan. Al-dhulmah artinya kegelapan, wal khauf dan ketakutan. Mohon maaf, al-dhulmah itu, dhulmah artinya kegelapan. Ayat tadi fi dhulumatin la yubsirun. Dhulmah itu satu kegelapan. Dhulumat itu kegelapan yang banyak. Dhulmah satu kegelapan. Dhulmatani dua kegelapan, kegelapan yang double. Tapi ayat tadi mengatakan fi dhulumatin, bukan fi dhulmatin, bukan fi dhulmatain, kegelapan yang double, tidak, tapi fi dhulumat artinya kegelapan yang 3, 4, 5, 6 kali lipat dari kegelapan yang biasanya. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya peteng dadat. Peteng dadat. Bahasa Indonesianya gelap gulita. Loh, gelap gulita itu gelap satu, gelap gulita dua, peteng itu satu, peteng dadat dua. Nah, ini gitu ya. Ini bahasanya dhulumat, bukan dua, tapi bisa 3, 4, 5 kali 6. Ayo, apa coba bahasanya? Ada kata di dalam Al-Quran yang kemudian tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu saja, tidak terwakili. Gelap gulita itu masih dua, peteng dadat itu dua, tapi dia dhulumat, benar-benar gelap gulita kelam, peweteng duwedeg. Angel sudah punya bahasa lagi. Ini orang munafik itu ketika di dunia merasa aman, selamat, enak-enakan, ketika meninggal dunia, mati, mereka masuk ke dalam
kegelapan, petang dedak gelap gulita. Wal khauf, wal khauf, dan mereka bakal ketakutan. Qila dhihabu nurihim fil qabr, dhihabu nurihim fil qabr, cahaya di kuburan mereka itu tidak ada, petang dedak. Maka kalau orang-orang Jawa dulu mengatakan mugi-mugi apa? Padang dalane jembar kubure. Oh ya betul ya. Jadi tiang-tiang singen niku ngaji rek ngaos tiang-tiang niku. Maka mereka bisa berdoa dengan doa yang jeru, doa yang dalam. Muga-muga padang dalane jembar kubure. Doa no selamat, tapi yang tidak tahu, tak doa no peteng dedet kuburmu. Perumpamaan mereka adalah perumpamaan yang menyalakan api unggun, kemudian hilanglah cahayanya. Watarakahum, sehingga mereka tinggal fi dhulumatin la yubsirun, dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Ini perumpamaan orang-orang munafikin yang menampakkan keislaman tetapi menyimpan kekufuran. Semoga kita semua diberikan iman, diberikan yakin, diberikan percaya kepada beriman, percaya, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hadis, dan maja'a min syara'iddin, dan iman percaya kepada seluruh syariat-syariat dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.